rivalnya yang menggunakan KTM. Pada balapan di Brno, kecepatan puncak VDA pertama tercatat mencapai 226,8 km per jam. Angka tersebut masih berada di bawah para pembalap-pembalap KTM yang mencatatkan top speed lebih dari 231 km per jam. Ryusuke Yamanaka menjadi pembalap dengan salah satu kecepatan tertinggi yang menembus 231 km per jam. Beberapa pembalap KTM lainnya juga mampu mencatatkan kecepatan serupa di lintasan lurus. Bahkan jika dibandingkan dengan sesama Honda, catatan top speed VDA pertama bukanlah yang tertinggi, namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk tetap kompetitif sepanjang balapan. Walaupun kalah dari urusan top speed, VDA pertama mampu menutupi kekurangan tersebut melalui performa yang kuat di sektor tikungan. Hal tersebut terlihat dari catatan fast lap yang berhasil dibukukannya pada lap keempat dengan waktu 2 menit 4,524 detik. Catatan tersebut menjadi yang tercepat dalam balapan dan mengungguli sejumlah pembalap yang memiliki kecepatan puncak lebih tinggi. Kecepatan saat memasuki dan keluar tikungan diduga menjadi salah satu faktor yang membuat VDA pertama mampu mempertahankan ritme di kelompok depan. Strategi ini terbukti efektif di Brno yang memiliki karakter lintasan teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan perubahan elevasi yang cukup menantang. Faktor lain yang menarik perhatian adalah pilihan ban yang digunakan oleh VDA pertama. Untuk pertama kalinya musim ini, ia memakai kombinasi ban Pirelli SC2 di bagian depan dan belakang. Sepanjang musim 2026, VDA pertama lebih sering menggunakan kombinasi ban yang lebih lunak, terutama di roda belakang. Namun di Brno, hampir seluruh pembalap memilih ban SC2 karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi lintasan. Sebuah keputusan yang memberikan hasil positif dan VDA pertama mampu menjaga performa motornya hingga lap-lap akhir tanpa mengalami penurunan kecepatan yang signifikan. Saat balapan memasuki fase krusial, VDA pertama mampu bertahan di kelompok 6 besar di tengah para rivalnya yang mayoritas menggunakan KTM. Pembalap Honda tim Asia tersebut juga terus menjaga peluang untuk meraih hasil yang terbaik. Kondisi tersebut membuat perjuangan VDA pertama semakin mendapat perhatian. Ia harus menghadapi lawan-lawan dengan paket motor yang secara statistik memiliki keunggulan kecepatan di lintasan lurus. Meski demikian, VDA pertama tetap mampu bertarung hingga lap terakhir sebelum pada akhirnya menyelesaikan balapan di urutan kelima. Tambahan 12 poin membuat VDA pertama kini mengoleksi 82 poin dan bertahan di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Lebih dari sekedar poin, balapan di Brno memberikan bukti bahwa VDA pertama dan timnya mulai menemukan setelan yang mampu membuat Honda NSF 250 RW lebih kompetitif. Dengan performa yang terus meningkat dan kemampuan mencetak fast lap di tengah persaingan ketat, hasil di Brno menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi seri berikutnya di sirkuit Assen, Belanda. Jika tren positif ini berlanjut, peluang VDA pertama untuk terus bersaing memperebutkan podium pada paruh kedua musim Moto3 masih sangat terbuka. Siapa sangka seorang pembalap debutan mampu menggetarkan nyali pembalap papan atas. VDA pertama baru saja membuktikan hal tersebut tampil di ajang Moto3 Ceko 2026. Debutan asal Indonesia ini menyajikan tontonan kelas atas yang membuat para pecinta otomotif terpukau. Meski hadir sebagai pendatang baru di Moto3 2026, cara VDA pertama menaklukkan sirkuit Brno terlihat sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang pemula. Ia justru tampil beringas dengan gaya balapnya
hanya seorang veteran yang sudah kenyang akan pengalaman. Biasanya musim debut seringkali menjadi sebuah adaptasi yang berat, penuh dengan rintangan teknis maupun psikologis. Namun bagi Vega Pratama, melihat profil dan rekam jejaknya, tekanan besar di panggung dunia justru diubahnya menjadi sebuah energi positif. Turun di salah satu sirkuit yang paling legendaris, Vega Pratama sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Ia membuktikan bahwa usia dan juga jam terbang di kejuaraan dunia bukanlah penghalang untuk langsung tampil kompetitif di barisan depan. Momen paling menebarkan dalam balapan Moto3 Ceko kali ini adalah saat Vega Pratama langsung terlibat dalam front running battle. Bukan hanya sekedar ikut rombongan, namun secara aktif mengacak-ngacak ritme para pembalap unggulan Eropa. Nama-nama tangguh seperti David Almanza, Brian Uriarte, hingga Maximo Quiles harus memeras keringat lebih ekstra untuk membendung Vega Pratama. Keberaniannya melakukan late braking dan menyelip di tikungan-tikungan sempit menunjukkan sebuah insting balap yang luar biasa tajam. Dan hasil balapan di sirkuit Brno membuat Vega Pratama kokoh mempertahankan posisinya di urutan kedua klasemen Rookie of the Year, tepat di bawah pembalap Red Bull KTM Majo asal Spanyol Brian Uriarte. Peluang Vega Pratama untuk mengkudeta posisi puncak masih terbuka, mengingat perjalanan musim Moto3 2026 masih sangat panjang. Dengan modal performa yang konsisten di setiap seri, Vega Pratama diprediksi akan menjadi kandidat terkuat untuk memperebutkan tahta tertinggi Rookie of the Year pada musim ini. Kejuaraan Dunia Moto3 2026 akan menggelar seri ke-10 di sirkuit Assen, Belanda pada Sabtu dan Minggu 27 sampai 28 Juni 2026 yang akan menjadi momen krusial bagi Vega Pratama untuk menembus posisi 5 besar klasemen sementara. Sesi kualifikasi Moto3 Belanda dijadwalkan berlangsung pada Sabtu tanggal 27 Juni 2026 mulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama atau race akan digelar pada Minggu tanggal 28 Juni 2026 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selain persaingan ketat di 5 besar, sejumlah pembalap muda seperti Hakim Danis, David Almanza diprediksi akan menyulitkan Vega Pratama di lintasan Assen. Vega juga mengakui bahwa performa motor andalannya masih membutuhkan peningkatan agar dapat tampil lebih kompetitif. Meski mengalami kendala teknis tersebut, Vega Pratama tetap berkomitmen untuk memaksimalkan seluruh keunggulan yang dimiliki motornya di sisa musim balap. Sampai saat ini Vega Pratama sudah tercatat 2 kali mengamankan podium ketiga masing-masing saat melakoni balapan sengit di Moto3 Brazil dan Moto3 Prancis. Dan dengan berlanjutnya kembali kelas Moto3 2026 pada akhir pekan ini dengan menggelar seri balapan berikutnya di sirkuit Assen, Belanda, Vega Pratama diharapkan mampu menjaga konsistensi performanya di lintasan balap demi kembali meraih podium dan mengamankan posisinya di klasemen dari kejaran pembalap-pembalap lainnya. Sekian untuk video hari ini. Akhir kata, saya Rinores Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.